Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 3 strategi rahasia maksimalkan profit di akhir tahun. Lakukan saat window dressing. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Window dressing tidak hanya berguna bagi big money, tapi bisa juga dimanfaatkan retail. Dengan catatan, kamu tahu caranya. Saat Big Fund menaikkan harga saham untuk mempercantik kinerjanya, kamu bisa memaksimalkan celah tersebut untuk mengoptimalkan kinerja portofolio. Nah, terlepas dari berbagai cara yang bisa dilakukan, berikut ini 3 strategi yang bisa Mimin bagikan. Tentu saja tujuannya agar profit yang kamu peroleh bisa lebih maksimal. Tapi seperti biasa, 3 strategi ini hanya strategi Mimin pribadi ya. Jadi, selalu sesuaikan dengan kondisi portofoliomu masing-masing. Strategi pertama, fokus ke saham dengan market cap besar. Kenapa sebaiknya fokus ke saham dengan market cap jumbo dan bukan second liner? Bagi yang belum tahu, Big Money terikat pada aturan di mana mereka diwajibkan untuk menempatkan mayoritas dana pada saham dengan kapitalisasi besar. Karena mayoritas portofolio ada di sana, otomatis saham yang akan menjadi incaran window dressing adalah saham dengan kapitalisasi besar. Contoh, kalau di porto Big Money ada saham BBCA, kenapa harus window dressing di saham CK? Ingat, tujuan window dressing adalah untuk mempercantik kinerja Big Money. Artinya, saham yang difokuskan adalah saham yang mereka miliki, dan mayoritas di antaranya adalah saham dengan market cap besar. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan BBCA, terlihat mayoritas kepemilikan saham ini ada di institusi, dengan komposisi lokal 7,20% dan asing 34,52%. Pertanyaannya, siapakah institusi itu? Mereka adalah perseroan terbatas, asuransi, dana reksa, yayasan, koperasi, dan badan usaha asing. Dengan kata lain, institusi itulah yang bisa disebut sebagai Big Money atau penguasa saham BBCA selain pemegang mayoritasnya. Sekarang coba bandingkan dengan komposisi pemegang saham second liner misalnya CK. Dari total saham, 87,02% dimiliki pemegang saham mayoritas dan hanya tersisa 12,98% yang dimiliki masyarakat. Dari contoh 2 saham ini saja, kamu bisa mendapat kesimpulan yang jelas, di mana saham big caps jauh lebih diminati oleh big fund dibandingkan saham lapis 2 dan 3. Selain itu, benchmark atau tolak ukur yang biasa digunakan Big Money adalah kinerja IHSG. Apabila kinerja mereka di atas atau setara IHSG, itu merupakan hal yang baik. Tapi apabila kinerja di bawah IHSG, maka hal itu menjadi rapot merah bagi Big Money tersebut. Saham-saham yang bisa menggerakkan IHSG adalah saham yang punya bobot besar di bursa, dan saham yang punya bobot besar adalah saham dengan market cap besar. Menurut kamu, apa yang akan terjadi pada IHSG jika BBCA naik 15%? Sebaliknya, apakah ada pengaruh besar di IHSG jika saham CK naik 15%? Strategi kedua, rebalancing portofolio. Rebalancing portofolio biasanya dilakukan oleh mereka yang punya beberapa kondisi seperti ini. Pertama, sahamnya kebanyakan, misalnya punya 30 saham di portofolio. Kedua, ada saham yang nyangkut, tapi tidak di cut loss. Dan ketiga, punya beberapa saham yang sejenis dan kinerjanya tidak memuaskan. Apabila kamu mengalami kondisi ini, mungkin portofoliomu bisa di rebalancing. Kamu bisa menjual beberapa saham yang seharusnya tidak perlu ada di portofolio, sehingga jumlah sahamnya semakin sedikit. Misalnya dari 30 saham, dikurangi dan tersisa 10 saham saja. Kamu juga bisa menjual beberapa saham nyangkut apabila harganya tiba-tiba naik. Kamu juga bisa menjual beberapa saham yang ada di sektor yang sama, tapi tidak menghasilkan kinerja apa-apa. Misalnya, kamu memiliki 5 saham banking, tapi ada 3 saham yang meski sudah 1 tahun, harganya tidak kemana-mana. 3 saham itu bisa dijual karena tidak memberikan kinerja yang baik. Adapun beberapa kategori saham yang bisa di-rebalancing adalah sebagai berikut. 1. Harga saham tidak bergerak kemana-mana selama 1 tahun. Kedua, pelit bagi dividen kepada pemegang saham. Dan ketiga, saham yang kinerjanya menurun drastis di tahun 2021. Keempat, saham yang manajemennya tersangkut kasus hukum. Dan kelima, saham gorengan yang masih di hold karena tidak cut loss.
Strategi ketiga, pasang trailing stop. Jika saham kamu masuk di radar window dressingnya big money, selalu ingat untuk memasang trailing stop. Jika stop loss berguna untuk membatasi resiko, trailing stop berguna untuk menjaga profit. Akan ada beberapa saham yang mengalami kenaikan harga yang luar biasa di bulan Desember. Biasanya, harga sahamnya terbang dan bahkan di luar dugaan kamu. Nah, saat harga sahamnya naik signifikan, kamu jangan gelap mata dan berpikir harganya akan terus naik sampai ke bulan. Apabila window dressing selesai, besar kemungkinan harganya akan turun lagi. Ingat, tidak ada saham yang harganya terus naik. Akan ada saatnya harga tersebut turun lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan harganya turun lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kamu bisa gunakan trailing stop. Sebagai contoh, di bulan Desember 2020, harga terendah saham BBRI adalah 3.950. Namun, saham ini pernah naik dan menyentuh harga 4.450. Katakanlah kamu membeli saham ini di harga 4.000 pada beberapa bulan yang lalu. Saat harganya naik ke 4.450 di bulan Desember, kamu sudah floating profit sebanyak 11,25%. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan saat itu? Apakah pasang trailing stop atau berharap harganya naik ke angka 5.000? Ingat, jangan terlalu serakah dan percaya diri tanpa strategi. Karena buktinya, harga saham BBRI turun lagi hingga ke angka 3.500. Alhasil dari yang awalnya floating profit 11,25%, jadinya berubah menjadi floating loss 12,5%. Tapi akan beda ceritanya kalau kamu pasang trailing stop. Misalnya trailing stopmu di angka 4.300. Saat harga saham turun ke angka 4.300, kamu langsung merealisasikan keuntungan sekitar 7,5%. Selain itu, saat harganya turun hingga di bawah 4.000, kamu bisa beli lagi. Tentunya profit yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak menerapkan trailing stop. Oh iya, apabila kamu ingin mempelajari teknik trailing stop, stop loss, dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa bermanfaat. Di sana, Mimin bahas lebih mendetail mengenai 3 hal ini. Nah, 3 strategi tadi mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya bisa membantu kamu untuk memaksimalkan profit dan mempercantik kondisi portofolio. Ingat, saat window dressing tidak hanya big money yang bisa mempercantik portofolionya, kamu juga bisa, asalkan tahu caranya. Biasakan juga untuk mereview kinerja portofolio setahun ini. Apakah lebih baik dari sebelumnya atau malah lebih buruk? Tujuannya agar di tahun depan kamu bisa jadi investor yang lebih baik lagi. Jangan pernah malas belajar dan selalu upgrade ilmu ya. Ingat, tujuan kita semua di pasar saham hanya satu, yaitu profit. Tidak perlu memperdebatkan metode, teknik analisa, ataupun mentor. Mimin selalu sampaikan, apabila kamu sudah punya teknik yang bisa hasilkan profit konsisten, apapun tekniknya, itu merupakan teknik terbaik yang bisa kamu gunakan. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Thank you.